Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Bagas Ramadan dari S1 Teknik Informatika UNESA RPL Magetan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Di sini saya akan menggunakan percobaan yang telah dibagikan. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik itu yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan sendiri. Untuk percobaan kali ini kita menggunakan 3 router, 2 server dan juga 3 PC dengan skema jaringan seperti berikut ini. Langkah pertama kita mengisi IP yang telah ditentukan. Kita isi terlebih dahulu dari end user seperti server 1. Kita isi seperti ini dengan IP address 333333.1/24 dengan subnetnya seperti ini, dan juga gateway 333333.3 sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian server 2 sebagai berikut dengan IP 434343431/24 dengan netmas sebagai berikut, dan juga default gateway sebagai berikut 433.43.43.1. Kemudian di PC1 juga demikian, kita setting sesuai dengan yang telah ditentukan 192.168.1.1 dengan /26, yaitu dual subnet sebagai berikut, dan juga default gateway yang telah ditentukan yaitu 62 atau 62 192.168.1.62. Begitu juga dengan PC2 kita setting IP address yaitu 1.65 dengan subnet mask 192.25.25.25.192 karena /26 dengan default gateway yang telah ditentukan yaitu 126. Kemudian juga PC3 kita setting IP sesuai yang ditentukan yaitu 1.253/25 dengan subnet mask 128.128 dan default gateway yang telah ditentukan yaitu 254. Kemudian selanjutnya adalah setting router. Di sini kita nyalakan menu show portable biar kita mengetahui di mana letak label yang kita berikan. Dimulai dari router 1 di sini. Router 1 fast Ethernet 0.0 itu untuk PC1. Jadi mohon maaf, untuk PC2 fast Ethernet 0.0. Untuk PC1 maksud saya. Di sini kita menggunakan IP address default gateway 62. Kita masukkan di sini, kemudian subnet mask sesuai dengan CIDR 126 yaitu 192. Kemudian untuk fast Ethernet 1/0 ini untuk PC2 dengan default gateway 1.126/26 yaitu 192. Dan untuk serial 2.0 itu untuk 13 untuk berkomunikasi dengan router 3. Di sini menggunakan default gateway 13.13.13.1 dengan /24 dan serial 3.0 untuk jalur ke router 2 yaitu dengan default gateway 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan router 2 fast Ethernet 0 untuk
PC3 dengan default gateway 1.254 dan juga subnet mask /25 CDR/25. Kemudian untuk serial 2.0 untuk jalur menuju router 1 dengan default gateway 12.12.12.2. Kemudian /24 dengan subnet sebagai berikut. Dan serial 3.0 untuk jalur router 3 menggunakan IP address default gateway 23.23.23.2, kemudian /24 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian untuk router 3 kita juga setting sebagai berikut. Untuk fasilitas kosong untuk server 1 dengan default gateway sebagai berikut. Untuk fasilitas 1 untuk default untuk server 2 dengan default gateway sebagai berikut. Kemudian serial 2 untuk berkomunikasi dengan router 1 dengan default gateway seperti berikut, dan juga serial 3 untuk default berkomunikasi dengan router 2 dengan default gateway sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya kita akan routing statik dengan cara menambah static routing di dalam router. Seperti yang telah saya tambahkan di sini, untuk berkomunikasi dengan PC3 untuk menuju ke jaringan 192.168.1.128 ini next hub-nya atau gateway yang dituju untuk masuk yaitu dengan lewat gateway 12.12.12.2 ada di sini. Begitupun juga untuk kita berkomunikasi dengan server 1 menggunakan gateway 3 dan server 2 sama dengan gateway 3 karena satu router dalam satu router. Begitu juga untuk router 2 kita setting statiknya. Untuk kita berkomunikasi dengan jaringan yang ada di router 1, kita menggunakan via 12.12.12.1 gateway ini. Kemudian untuk server 1 dan server 2 masih dengan gateway yang sama karena satu router yang sama. Dan untuk router 3 jika kita akan berkomunikasi dengan jaringan yang ada di router 1 dan router 2, kita menggunakan gateway ini. Kemudian untuk simulasinya kita akan mensimulasikan beberapa skenario. Yang pertama, kita akan kirimkan paket dari PC1 ke PC3. Apa yang terjadi? Paket dikirim menuju router 1, kemudian router 1 menuju ke router 2, router 2 menuju ke PC3, PC3 diterima dengan sangat baik, kemudian dikembalikan pada router 2, kemudian menuju ke router 1 dan kembalikan ke PC1. Skenario berhasil. Kemudian selanjutnya untuk skenario kedua dari PC1 ke PC2. Ini harusnya berhasil karena dalam satu jaringan dalam router yang sama. Terima PC2 kembali ke router, kemudian diterima ke PC1. Dan berhasil. Kemudian selanjutnya dari PC1 ke server 1. Kita lihat. Dari PC1 dikirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke router 3, dari router 3 dikirim ke server 1. Server 1 diterima dengan baik, kemudian dikirimkan kembali ke router 3 dikirimkan kembali ke router 1 dan kemudian kembali ke PC1. Skenario ketiga berhasil, kemudian selanjutnya dari PC1 ke server 2. Kita lihat. PC1 ke router, router 1 diterima dengan sangat baik, kemudian menuju ke router 3 diterima sangat baik, router 3 diberikan kepada server 2 diterima dengan sangat baik, kemudian server 2 dikembalikan ke router 3 dikembalikan ke router 2 dan router 1 maksud saya, kemudian dikembalikan ke PC1. Skenario 3 berhasil. Kemudian kita coba PC3 menuju ke server 1.
PC 3 menuju ke router 3, router 3 menuju ke router 2 maksud saya, menuju ke router 3 menuju ke server 1, server 1 diterima dengan sangat baik, dikembalikan ke router 3 dikembalikan ke router 2, dan kemudian router 2 dikembalikan ke PC 3. Berhasil dengan sangat baik. Kemudian skenario yang terakhir kita coba dari PC 3 ke server 2. PC 3 menuju ke router 2 diterima dengan sebaik, router 2 menuju router 3 diterima sangat baik, kemudian router 2 dikirim ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3 maksud saya, dari router 3 dikirimkan ke router 2 dan kembali ke PC 3. Dan diterima dengan sangat baik. Itulah percobaan yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.